Bab 1256, wajar jika anak meminjam kekuatan ayahnya. Setelah mendengar kata-kata Chardiotian, Aweng buru-buru melanjutkan mentransfer energi spiritual. Hal ini berlangsung entah sampai kapan. Wajah Aweng perlahan memucat. Pada saat ini, energi Xuan di tubuhnya hampir habis. Hal ini berlanjut selama hampir 1 jam, hingga akhirnya energi Xuan dalam tubuh Aweng habis total. Tetapi, pagoda yang rusak dan pedang yang rusak tidak bereaksi sama sekali. Chardiotian duduk di sana, menatap pagoda yang rusak dan pedang yang rusak, wajahnya muram dan dia tidak mengatakan apapun. Wajah Aweng juga tampak sedikit tidak senang. Seberapa mengerikankah jumlah energi Xuan yang tersimpan dalam diri mereka berdua? Akan tetapi, tetap saja gagal membangunkan roh pagoda yang rusak dan pedang yang rusak. Aweng menyeka keringat di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kedua benda ilahi ini tidak normal." Chardiotian tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba dia mengambil pedang yang patah itu. Dia melihatnya, lalu membuka telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di dalamnya. Pedang Long Yuan. Pedang Long Yuan berwarna abu-abu gelap dan terbuat dari logam super kuat dan sisik naga. Pedang ini ringan dan keras. Ujung pedang terbuat dari duri naga. Pedang ini sedikit melengkung, memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan sangat tajam. Gagangnya terbuat dari kulit naga dan terasa sangat nyaman. Chardiotian mengambil pedang patah itu dengan tangan kirinya, dan memegang pedang Long Yuan di tangan kanannya dan menebas pedang patah itu dengan ganas. Dang! Terdengar suara patah yang keras, dan pedang Long Yuan patah menjadi 2 di tempat. Melihat pemandangan ini, Aweng dan Chardiotian keduanya tercengang, keduanya saling berpandangan, keduanya sedikit tercengang. Aweng tampak serius, mengerikan sekali. Pedang Long Yuan. Itu adalah salah satu dari 4 pedang Dewa Peradaban Makam Langit. Itu adalah senjata Xian pencipta dan yang kedua setelah senjata Shen pencipta yang legendaris. Mungkinkah pedang patah ini merupakan senjata Shen? Mereka berdua jelas memikirkan hal yang sama dan keduanya agak terkejut. Senjata Shen. Hanya ada beberapa benda ilahi seperti itu bahkan di seluruh kekaisaran Makam Langit. Aweng tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, pemuda itu jelas bukan orang biasa." Chardiotian mengangguk, "Aku agak picik." Sambil berbicara, dia melirik pedang Long Yuan yang patah di depannya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah menyangka bahwa pedang Long Yuan akan begitu rapuh di hadapan pedang patah ini. Sungguh mengejutkan." Aweng berkata, "Yang mulia, identitas orang itu agak mencurigakan." Chardiotian tersenyum dan berkata, "Maksudmu, dia mungkin berasal dari sisi lain tembok gurun?" Aweng mengangguk, "Itu bukan hal yang mustahil." Chardiotian menggelengkan kepalanya. "Dia tidak mungkin datang dari sana. Jika seseorang dari sana bisa datang ke sini diam-diam, maka kita akan mendapat masalah." Aweng memikirkannya lalu mengangguk, "Itu benar." Chardiotian tersenyum dan berkata, "Jika kedua benda ini benar-benar senjata Xian, maka kita telah memperoleh keuntungan besar. Kita harus menemukan cara untuk membangkitkan roh mereka dan membuat mereka mengakui aku sebagai tuan mereka." Aweng tersenyum pahit, "Tidak ada energi spiritual lagi." Chardiotian berkata, "Aku masih memiliki beberapa batu spiritual penciptaan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa batu spiritual dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk diserap oleh pagoda yang rusak dan pedang yang rusak. Sisi lain, setelah Sandar Ye memulihkan lengannya, dia segera mulai berlatih. Tanpa energi spiritual, dia melatih tubuhnya untuk membuat dirinya lebih kuat. Waktu siang, Sandar Ye duduk bersila di bangku kayu di depan rumah panggung, matanya sedikit terpejam, mengingat kembali adegan pertempuran itu dalam benaknya. Tinjauan. Kekalahan dalam pertempuran itu membuatnya menyadari banyaknya kekurangannya. Jiwa pedang dapat dihapus. Pedang King Xuan tidak lagi tak terkalahkan.
Kekuatan darah juga bisa ditekan. Ini membuatnya menyadari satu hal dengan jelas, bahwa dia tidak boleh menaruh semua harapannya pada pedang King Xuan dan kekuatan garis keturunannya. Pedang King Xuan dibuat oleh bibi untuk ayahnya. Kekuatan darah diwariskan dari kakek. Bagaimana dengan milik dia sendiri? Apa yang dia punya? Sander Ye tersenyum pahit. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Selama ini, dia mewarisi segalanya, apakah itu kekuatan darah, pedang King Xuan, atau Akademi Guan Xuan, semuanya diwarisi. Milik Sander Ye sendiri, jiwa pedang tatanan. Tetapi jiwa pedang tatanan juga diwariskan. Lagi pula, bukan dia, melainkan ayahnya yang mendirikan Akademi Guan Xuan. Kegagalan total ini membuatnya melihat dirinya sendiri dengan jelas. Seringkali, orang baru menyadari nilai dirinya setelah mereka gagal. Pada saat ini, dia benar-benar mengosongkan pikirannya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kini sudah dilupakan. Mulai dari awal lagi. Pikirannya menjadi jernih dan tiba-tiba dia merasa sangat rileks seluruh tubuhnya, seakan-akan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Senyum muncul di wajah Sander Ye. Kak Sani. Pada saat itu, seorang anak yang memakai celana pendek tiba-tiba berlari dari samping dan berkata dengan gembira, "Lihat, lihat, aku menangkap seekor kelinci." Sander Ye membuka matanya dan melihat ke samping. Sani Fan berjalan mendekati anak laki-laki itu dan melihat bahwa kelinci itu tampak terluka, jadi dia buru-buru mengambil kelinci itu. Bocah itu berkata dengan gembira, "Kak San, kita bisa makan daging kelinci sekarang. Kamu masak, kamu masak." Sani Fan mengusap kepala bocah itu dan berkata sambil tersenyum, "Aman. Boleh jangan dimakan." Bocah itu berkedip, "Mengapa?" Sani Fan berkata dengan serius, "Kelinci ini sedang mengandung bayi." Ah, bocah itu terkejut. "Ada bayi?" Sani Fan mengangguk, "Jika kamu memakannya sekarang, dia tidak akan hidup." Anak kecil itu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa memakannya, jadi siapa yang akan mengganti kerugianku?" Sani Fan terkekeh dan mengeluarkan 2 koin tembaga dan memberikannya kepada anak kecil itu, "Aku akan menggantinya. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli makanan." Bocah itu tersenyum dan menerima koin tembaga itu, lalu berkata, "Sani, jika kelinci kecil ini melahirkan lebih banyak kelinci, bisakah kamu memberiku 1? Aku tidak akan memakannya. Aku akan membesarkannya dan memakannya saat dia melahirkan lebih banyak lagi." Kelinci. Sani Fan tersenyum dan berkata, "Jika kamu berjanji tidak akan memakannya, aku bisa memberimu 1. Bocah itu memikirkannya, lalu mengangguk, "Oke." Sani Fan tersenyum dan berkata, "Pergilah dan bersenang-senanglah." Sambil berbicara dia berbalik dan berjalan menuju rumah panggung sambil memegangi kelinci. Bocah itu tidak pergi, tetapi berjalan di depan Sander Ye. Dia mengenakan celana pendek, sehingga burung kecil itu bisa bebas bergerak di udara. Melihat bocah itu mendekatinya, Sander Ye sedikit penasaran, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Bocah itu menatap Sander Ye, "Siapa kamu? Mengapa kamu tinggal di rumah Kak Sani?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku adalah teman Kak Sani." Bocah itu bertanya, "Teman biasa, atau teman yang lebih dari sekadar persahabatan?" Mendengar ini, Sander Ye tercengang. Dia menatap bocah itu dan berpikir bahwa anak ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Bocah itu melotot ke arah Sander Ye, lalu berkata, "Hei, biar ku beritahu, ayahku adalah petarung terbaik di kota ini, berjuluk Pendekar Zhou, dan aku adalah putranya, dikenal sebagai Pendekar Kecil Zhou. Aku memperingatkanmu atas nama ayahku, menjauhlah dari Kak Sani." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Bocah itu melotot ke arah Sander Ye, "Kamu sepertinya bukan orang baik." Sander Ye tertawa, "Anak kecil, kamu tidak bisa menilai orang dari penampilannya." Bocah itu mendengus, "Pokoknya,
aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu tidak menjauh dari kakak Sani, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku katakan padamu, ayahku, pendekar Zhou, bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Sambil bicara dia mengangkat tinjunya. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayahmu bisa membunuh seekor sapi, apa hubungannya denganmu? Bocahi itu menatap Sander Ye dengan pandangan menghina. Aku dilahirkan oleh ayahku, wilayah ayahku adalah wilayahku, wajar saja jika seorang anak mewarisi kekuatan ayahnya, kamu mengerti. Sander Ye memikirkannya dan berkata, itu masuk akal. Aman Zhou. Tepat pada saat itu, seorang bocah lain berlari menghampiri dan berkata dengan terengah-engah, cepat, ayahmu dan ibumu sedang bertengkar. Apal. Aman Zhou terkejut, berkelahi. Ergo, apakah kamu berhalusinasi? Ergo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak, aku melihatnya secara diam-diam. Mereka bertengkar di tempat tidur tanpa mengenakan sehelai benang pun. Ibumu menjerit dengan sangat sedih. Cepat pergi. Sander Ye. Mendengar ibunya dipukuli dengan kejam, Aman Zhou berbalik dan melarikan diri. Ergo ingin mengikutinya, tetapi dia terlalu lelah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menatap Sander Ye. Ayah Xiaomen sangat kejam. Dia hampir membunuh ibunya. Dia sangat kejam. Dia bahkan mendorong dengan keras. Sander Ye melirik Ergo dan berkata, mengapa kamu tidak pergi bersembunyi? Ergo sedikit bingung, untuk apa sembunyi? Sander Ye berkata dengan tenang, Aman mungkin akan melawanmu sampai mati nanti. Ergo bahkan lebih bingung. Ayahnya memukul ibunya, jadi dia harus bertarung dengan ayahnya. Mengapa dia bertarung denganku? Sander Ye tidak mengatakan apapun. Ergo. Pada saat ini, teriakan menyayat hati tiba-tiba datang dari sebuah rumah panggung di kejauhan. Ergo menoleh dan melihat Aman Zhou tiba-tiba bergegas mendekat sambil membawa pisau di tangannya. Ah! Aman Zhou berteriak, Ergo, aku akan memotongmu sampai mati. Melihat pemandangan itu, Ergo tertegun sejenak, lalu berbalik dan lari. Yang satu berlari, yang satu mengejar. Banyak orang di kota melihat kejadian ini dan tertawa terbahak-bahak. Sander Ye juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, kakek Sani Fan berjalan mendekati Sander Ye, besok kita akan pergi ke kota gurun perbatasan. Maukah kamu ikut dengan kami? Sander Ye sedikit penasaran, kota perbatasan. Kakek Sani Fan mengangguk, ya, kami akan mengambil beberapa barang di sana, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Sander Ye memikirkannya, lalu mengangguk, oke. Dia juga cukup penasaran tentang tembok perbatasan. Kakek Sani Fan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sander Ye terus berlatih. Yang mengganggunya sekarang adalah dia tidak memiliki energi spiritual. Jika dia memiliki energi spiritual, dia dapat dengan cepat berlatih hingga tingkat tertentu. Bahkan jika dia tidak dapat berkuasa di alam semesta ini, dia pasti tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Energi spiritual. Sander Ye tiba-tiba teringat pada pemuda berjubah brokat itu. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Di dalam ruangan, Chardiotian menatap pedang patah dan pagoda yang rusak di depannya. Dia telah mengeluarkan semua kristal peri pencipta untuk membiarkan pagoda dan pedang melahapnya. Tetapi, pedang dan pagoda tidak bereaksi sama sekali. Chardiotian tiba-tiba menyimpan kedua benda ilahi itu dan berkata, ayo kita cari orang itu. Dia pasti punya cara. Bersambung.